Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rezeki sehat, kebahagiaan selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pada saat pandemi seperti ini memang kita harus tetap jaga kesehatan, dan kita juga sebagai seorang pelajar terus dituntut untuk tetap belajar meskipun kita belajar dari rumah. Oke, baiklah. Untuk pertemuan pertama di awal semester kali ini, untuk kelas 12 terutama pada mapel bahasa Indonesia, kebetulan saat ini saya dipercaya untuk mengisi mapel bahasa Indonesia di kelas 12 TBSM dan TKRO. Nah, kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran. Nah, sebelum kita praktik bagaimana membuat surat lamaran, bagaimana kita mengkelompokkan apa saja yang harus dibuat, kita harus tahu dulu detailnya ya, supaya ketika kita membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, ketika terjun di dunia kerja, apalagi ini sangat-sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang sudah menginjak tingkatan kelas 12 sederajat. Karena apa? Selain untuk pendidikan lebih lanjut, kebanyakan juga siswa-siswa sekarang setelah lulus sekolah mereka bekerja. Nah, apalagi ketika kita ingin bekerja di sebuah perusahaan, kita harus menyertakan surat lamaran pekerjaan, kemudian diikuti dengan syarat-syaratnya. Apa saja di syaratnya? Nanti kita akan bahas satu persatu ya adik-adik. Jadi, jangan lupa pahami betul, simak dengan baik dan penuh konsentrasi. Karena apa? Kita ketika belajar hanya setengah-setengah, kita akan kesulitan untuk menerima materi apa yang diberikan. Baiklah, untuk lebih lanjut, saya akan memaparkan mengenai apa saja sih yang perlu diperhatikan. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan itu meliputi yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian ada lampiran dan perihal, kemudian ada alamat surat, kemudian ada lagi salam pembuka, kemudian diikuti dengan alinea pembuka. Nah, selanjutnya ada isi, kemudian penutup. Selanjutnya ada salam penutup serta tanda tangan dan nama jelas atau nama terang. Nah, selanjutnya sebelum kita mengulas lebih dalam tentang bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu dulu. Nah, berikut ini ada penjelasan dari masing-masing komponen dari sistem sistematika surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas. Oke adik-adik, yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu ketika membuat surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Jadi yang pertama, komponen sistematika surat lamaran pekerjaan, ya saya ulangi, komponen sistematika surat lamaran pekerjaan yang perlu diperhatikan ketika membuat, yang pertama itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tentunya adik-adik sedikit banyaknya sudah pernah tahu ya. Oke.
tempat dan tanggal pembuatan surat ini biasanya itu ditempatkan di pojok kanan atas ya, tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat ya. Jadi bahasa Indonesia ini susah-susah gampang ya. Jadi ketika membuat tempat dan tanggal pembuatan surat tidak boleh diikuti tanda titik karena ini merupakan bukan sebuah kalimat. Nah, misalnya contohnya ketika kita membuat tanggal Mesuji Raya, 29 spasi April spasi 2015 tanpa diikuti tanda titik ya, paham? Kemudian yang kedua itu lampiran dan hal. Nah, lampiran dan hal ini meliputi dua ya. Yang pertama kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti misalnya ditulis LAMP titik. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Misalnya contohnya lampiran 4 lembar hal titik 2 pemberitahuan ya. Saya ulangi. Yang bagian 2 tadi, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf ya. Misalnya bukan angka ya. Misalnya seperti ini. Lampiran titik 2 4 lembar. Jadi tulisnya EMPAT LEMBAR 4 lembar, bukan angka ya. Kemudian selanjutnya hal titik 2 pemberitahuan. Nah, sekarang yang bagian ketiga itu ada alamat surat. Nah, ini ada alamat surat ini ada 5 bagian ya. Yang pertama itu ada tidak menggunakan kata kepada, perlu digarisbawahi, tidak menggunakan kata kepada. Kemudian yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi ketika kita menuliskan sebuah alamat, kita tidak boleh panjang-panjang. Kemudian yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu ya. Oke. Misalnya mau menuliskan jabatan kita, misalnya seperti saya perempuan kan, jadi tidak perlu Ibu Katarina Aprianti MPD, tapi langsung saja Katarina Aprianti, M.PD gitu ya. Jadi tidak perlu dituliskan di situ jenis kelaminnya, misalnya bapak atau ibu ya. Kemudian yang keempat atau bagian D, tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat. Kebanyakan orang ketika menuliskan jalan itu disingkat menjadi JLN titik ya. Seharusnya yang baik itu adalah langsung saja jalan, JALAN ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima atau bagian E, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Lagi-lagi ini bukan sebuah kalimat ya adik-adik. Jadi setiap masing-masing tulisan tidak diikuti dengan tanda titik ya. Misalnya yang terhormat manajer sukses mandiri Jalan Mangku Yamin nomor 02 Kalibata Jakarta. Jadi tidak boleh diikuti dengan tanda titik. Nah, itu ya. Sampai di sini paham? Kalau paham kita lanjutkan di bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat itu tadi ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini maksudnya setelah kata dengan hormat tadi digunakan tanda baca koma ya.
kemudian misalnya dengan hormat, koma, kan di atas tuh ya, pembuka pada salam pembuka, kemudian diikuti dengan berdasarkan titik, misalnya apa isinya ya. Terus kemudian yang bagian kelima, selain salam pembuka ada alinea pembuka. Nah, alinea pembuka di sini misalkan alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik ya, menggunakan bahasa yang baik, dan biasanya bahasanya harus sopan supaya para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pertanyaan umum yang menggambarkan diri sebagai pelamar atau disebut dengan tesis ya. Kemudian yang keenam itu ada isi ya. Isi ini berarti identitas diri kita ya, identitas diri ya. Maksudnya isi identitas berisi keterangan, namanya identitas ya, harus diikuti nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat, kemudian pendidikan terakhir, dan kemudian ditambah lagi sesuai dengan keperluan, misalkan apa gitu ya. Terus selanjutnya di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil ya. Nama Ni, misalnya Niwayan Sapitri. Kemudian tempat tanggal lahir Palembang 8 Januari 1994. Kemudian pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris misalkan. Terus kemudian selanjutnya, identitas selanjutnya tak lupa yaitu alamat ya. Misalkan Jalan Ahmad Yani, Pelaju, Palembang ya. Misalnya dengan nomor rumah 5053 misalkan. Terus selanjutnya selain identitas ada apa lagi di isi surat tadi? Ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan ini biasanya merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar mau menulis surat tersebut, maksudnya apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang bagian C itu menyatakan lampiran ya. Maksudnya lampiran di sini ya, dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang misalnya syarat yang sudah diminta oleh instansi, membutuhkan pekerja. Nah, oleh karena itu pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Nah, misalnya contohnya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir titik koma, fotokopi kartu tanda penduduk titik koma, pas foto ukuran 3x4 2 lembar titik koma. Jadi bukan diakhiri dengan tanda titik tapi titik koma ya, yang untuk menyatakan lampiran tadi ya. Terus selanjutnya di bagian ketujuh itu ada penutup. Nah, penutup dalam surat lampiran pekerjaan ini isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar ya. Jadi keantusiasan pelamar mau bekerja kepada instansi yang dituju. Nah, misalkan isinya seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Nah, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ini. Nah, yang bagian ke-8 yaitu salam penutup. Misalnya salam penutup ini contohnya hormat saya ya. Oke, yang ke-9 ini ada harus ada tanda tangan dan nama terangnya ya.
Nah, biasanya tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkapnya. Misalkan ya tadi, hormat saya, tanda tangan, terus kemudian diisi nama jelas atau nama lengkapnya. Nah, mungkin materi hari ini itu dulu, baik saya ulangi sebelum saya akhiri. Jadi komponen sistematika surat lamaran pekerjaan itu berisikan 9 sistem komponen sistematika surat. Yang pertama itu tadi ada tempat dan tanggal pembuatan surat, tadi saya sudah contohkan. Kemudian yang kedua ada lampiran dan hal. Yang ketiga ada alamat suratnya. Yang keempat harus ada salam pembuka. Yang kelima adalah alinea pembuka. Yang keenam ada isi. Yang ketujuh ada penutup. Dan kedelapan ada salam penutup. Nah, kemudian yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Oke, untuk pemanasan hari ini ya, saya akan berikan tugas pemanasan ya. Materi yang saya sampaikan silahkan dirangkum dalam bentuk tulisan, kemudian serahkan nanti pada saat pertemuan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.